Teman-teman, terakhir kali kita ngomongin Linux itu kira-kira udah sekitar setahun yang lalu lah. Itu kita menggunakan Linux Black On ya, Linux yang katanya asli Indonesia. Nah, tahun ini Jalox nemuin sebuah distro Linux yang sudah mendapatkan pembaruan yang dulu pernah digadang-gadang sebagai distro Linux terindah karena bentuknya sleek, bersih, dan juga kinerjanya yang bagus, yaitu Elementary OS. Nah, tahun ini, sekitar bulan Maret kemarin, dia itu dapat pembaruan dan berubah nama menjadi Elementary OS 7. Dan yang katanya, menurut informasi dari webnya, itu lumayan major perubahannya. Nah, untuk itu, kita akan coba install Linux Elementary OS. Nanti Linuxnya itu akan kita install ke sini ya. Ini adalah laptop Asus ZenBook 13 OLED yang sebenarnya sudah pernah kita review beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, bisa langsung ke link yang ada di sini atau yang ada di deskripsi di bawah. Tapi kalau secara singkat sih, speknya ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800U, RAM-nya itu 16 GB LPDDR5 dual channel 6,4 GHz, storage-nya menggunakan SSD NVMe yang kapasitasnya 1 TB. Kemudian dia cuma punya integrated GPU yaitu Radeon 680M yang punya share memorinya lumayan, cuma 512 MB doang. Dan ini menggunakan layar OLED touchscreen 13,3 inci 10 bit dengan resolusinya lumayan nih, 2880 dikali 1800 atau 2.8 ya, 2,8K, dan juga refresh rate-nya cuma 60 Hz teman-teman. Ya, so far bagus, ini layarnya gonjreng banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan menginstal Linux-nya. Check it out. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bikin sedikit berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Karena di video ini kita akan bikin eksperimen kecil-kecilan, yaitu menginstal Linux Elementary OS 7 ke dalam laptop Asus ZenBook 13 OLED ini ya teman-teman. Tapi kali ini kita tidak menggunakan yang namanya dual boot atau single boot, tapi kita menggunakan virtual machine. Jadi kita akan install OS di dalam sebuah OS. Kenapa? Ya iseng aja, enggak juga sih. Karena kita pengen tahu nih sekenceng apa sih sebenarnya laptop ini kalau kita geber kayak gitu kan. Nah, karena biasanya kan teman-teman udah lihat ya, kita ngoprek laptop itu menggunakan macam-macam benchmark gitu ya. Tapi kali ini kita akan bikin yang agak beda sedikit. Nah, kenapa menggunakan Elementary OS 7? Seperti yang sudah Jalox bilang juga tadi, karena distro ini mendapatkan pembaruan di bulan Maret tahun 2003 ini. Jadi ini masih baru, masih fresh. Jadi ya karena berhubung masih fresh, ya enak aja gitu kita pakainya ya. Untuk itu teman-teman, mari kita mulai oprekannya. Nah, seperti yang tadi udah Jalox bilang, kita akan belajar bagaimana caranya menginstal sebuah sistem operasi ke sebuah laptop, tapi tidak secara dedicated ke storage-nya, melainkan melalui sebuah virtual machine. Nah, virtual machine yang Jalox pakai di sini adalah VirtualBox ya. Nah, langsung download aja di sini di VirtualBox, di Oracle VM VirtualBox. Nah, langsung download. Ini sekarang versinya yang 7.0. Jadi kita coba pakai yang 7.0 aja. Nah, kita akan pakai Elementary OS. Elementary OS ini udah pernah dibahas sama Pichel dulu. Nah, ini webnya di sini, di Elementary OS di sini. Nah, kita akan coba install ini Elementary OS. Oh ya, buat teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara mendownload Elementary OS, videonya bisa teman-teman lihat di sini. Ini linknya di sini. Ya, nanti teman-teman kliknya sendiri. Tapi Jalox akan menjelaskan juga sedikit. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada tuh pay what you can, ada $10, $20, $30, terus purchase Elementary OS. Jadi kita harus bayar. Tapi ini bisa kita download secara gratis kok. Caranya kita klik custom yang di sini, terus kita isi aja 0. Muncul deh link downloadnya. Udah, habis itu kita download. Nah, ini hasilnya begini ya. Jadi filenya ISO. Jadi ini kita butuh ini sama ini, dua file ini yang kita butuhkan. Oke, kita akan coba eksekusi. Nah, step pertama kita akan bikin virtual mesinnya dulu. Oke, installannya udah selesai, kita centang aja start Oracle-nya. Start Oracle VM VirtualBox 7.06. Oke, finish. Nah, ini sudah ada ya. Ini kan masih kosong nih. Kita akan bikin dulu, kita klik aja new di sini. Nah, kita coba namain Elementary OS. Type-nya bukan Microsoft Windows, kita kasih aja Linux. Oracle-nya kita kasih Ubuntu 64 bit aja deh. Kalau udah, kita ISO-nya kita buka yang tadi ISO-nya. Nah, ini Elementary OS-nya. Kalau udah,
type-nya kasih Linux, Ubuntu 64 bit, kasih next. Nah, base memorinya ini kan ada nih, kita kasih aja sekitar 8 GB deh di sini. Setengah-setengah sama laptopnya ya. Jadi laptopnya ntar akhirnya kalau kita pakai, ini sih batasnya segini dikasihnya nih, batas aman segini. Cuma kan itu udah 10 GB sendiri ya. Laptopnya cuma dapat 6 GB kasihan. Udah kita mundurin sekitar ya seginilah. Nah, untuk core-nya sendiri, prosesornya kan dia ada 16 core ya, hexacore aja. Kita kasih 6 core aja biar agak cepat gitu kan. Ya kicker segini deh. Oke, next. Terus di size-nya kita kasih ini aja 103. Oke, next segini. Pre-allocated hardware. Nah, finish. Nah, kalau udah finish kita ada yang kita perlu setting sedikit. Oke, displaynya. Nah, displaynya ini menggunakan video memorinya kita kasih, kita cek HW info dulu ya, HW info. Nah, ini displaynya itu HW info dia cuma 512 MB, kita kasih aja setengahnya 128. Monitor account 1, graphic controlnya itu udah ini aja sama deh. Oke, storage-nya udah. Nah, di sini nih kita kasih, dia kan ada hard disk nih di sini nih. Ini baru kita isi sama ISO-nya yang tadi, choose file. Jadi biar nanti kalau kita ngeload dia seolah punya udah ada DVD OS-nya di situ gitu. Jadi ISO-nya kita mount ke sini. Dan sistemnya udah semua, prosesornya udah, motherboard-nya udah, boot order-nya ini optical kita naikin ke atas. Oke, biar dia di boot duluan. Prosesornya udah, displaynya udah, kasih 128, mikrofon 1, storage udah, ini kita kasih dulu. Oke, yang dari OS masukin. Ini udah ya, harusnya sih udah jadi. Ini kita udah geser ke atas, berarti optical kebaca duluan. 8 GB prosesornya. Oke, kita okein aja. Setelah udah semua kita setting, kita start. Nah, dia akan boot. Jadi kayak kita habis install ini ya, habis kita install komputer gitu, dia akan nge-boot, akan reboot. Nah, ini udah mulai. Kelihatan ya teman-teman ya, cuma emang ini view-nya jadi kecil, sementara kita bikin view-nya dulu ke screen mode. Ini kita bisa pilih try demo, karena sekarang kita mau install, kita langsung aja erase disk and install. Jadi nggak usah demo lagi ya, langsung aja. Ini ada peringatan, memang kalau kita install ke virtual machine, dia kurang optimal katanya gitu ya. Karena memang bagusnya kalau kita mau menginstal sistem operasi gini memang harus langsung dedicated ke storage dari entah itu laptop, entah itu PC gitu. Kalau dia ke virtual machine akan ada yang kurang katanya. Tapi ini kan kita mau coba ya, eksperimental dulu ya. Kalau berhasil ya bagus, enggak ya udah kita balikin lagi ke semestinya gitu. Oke, ini kan kita langsung install anyway gitu kan. Oke, sip. Terus pilih yang ini 100 GB, erase and install, enable draft encryption. Nah, don't encrypt nggak usah. Nah, ini kita udah mulai proses instalasi, jadi kita tunggu aja ya. Ya, ini instalannya udah selesai. Kita mau coba restart. Oke, ini kita lagi restart dulu. Oke, harus yang tadi ini kita matiin dulu. Kita shutdown dulu aja. Shutdown. Terus di elementary OS-nya kita tuker ininya. Boot ordernya kita ganti. Nah, kita boot ordernya mulai dari atas dulu. Sistemnya udah kita ganti jadi harddisk dulu. Oke, nah baru kita start lagi. Kita setting sekarang. Iya, sudah masuk teman-teman. Inilah dia Elementary OS 7.0 edisi 2023 ya. Oke, nih kayak gini ya, kita lihat sendiri kan teman-teman ya. Ini kita akan coba lanjutin lagi nanti. Kita akan coba lanjutin dengan install macam-macam ya teman-teman ya. Kita akan install drivernya dulu, habis itu kita coba nanti install Steam. Oke. Ya teman-teman, ini kita udah selesai update. Sekarang kita akan coba install Google Chrome. Cuma kan waktu itu Pichon nunjukinnya kita download Google Chrome, terusnya kita akan format itu nanti bentuknya DEB atau DBR file. Terus nanti kita harus kompres, harus ekstrak lagi baru kita install. Nah, kayak ini Jalok mau nunjukin caranya yang lebih keren sih. Kita installnya pakai terminal, jadi kita langsung download. Hal pertama yang harus dan wajib itulah terhubung ke internet. Jadi pastiin kita terhubung ke internet.
kita buka terminal dari application, kita cek di system tool, buka aja terminal. Nah, oke. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu kita mengecek apakah sistem kita sudah update dan sudah di-upgrade. Komennya gampang kok, sudo apt update. Kayak gini ya. Ntar masukin passwordnya yang udah kita bikin tadi. Kita tungguin aja dulu ya. Ini masih 0. Ya, ini update-nya udah selesai. Sekarang kita upgrade dulu kalau misalnya ada upgrade-an. Komennya sama, sudo apt upgrade. Dah, ini berarti kita sudah secara sistem sudah update dan sudah di-upgrade juga. Sekarang kita akan install OS ini sudah terinstall widgetnya belum, karena widget itu yang akan kita pakai nanti buat narik repositorinya Google Chrome ke sistem kita. Kita klik kita ketik aja widget dash version. Kalau dia begini bentuknya artinya widgetnya ada. Kalau ternyata hasilnya error, itu berarti tandanya widgetnya nggak ada. Nah, kalau widgetnya nggak ada, berarti kita install dulu. Komennya gampang. Sama kayak tadi, sudo apt install widget. Nah, kalau sudah ada widgetnya, kita tinggal narik repositori Google Chrome. Komennya seperti ini, widget http dl.google.com linux direct google chrome stable current AMD. Itu komen universalnya. Nah, ya ini kita tinggal enter. Ya, totalnya itu ada sekitar 89 MB doang kok ya. Nah, ini kan udah selesai di download ya. Kita tinggal ekstrak DEB filenya. Komennya seperti ini, sudo dpkg itu namanya di packaging ya maksudnya. Jadi dia dibuka lagi. Sudo dpkg i Google Chrome stable karena AMD 64 DB. Ini udah selesai kita the packaging gitu. Akhirnya kita udah buka dan kita install. Terus kalau kita mau ngecek lagi apakah ada yang error lagi atau kita mau nambal istilahnya, jadi kalau misalnya ada error tinggal tarik lagi dari repository, kita masukin lagi perintah sudo apt get install minf, enter. Ini harusnya udah selesai ya. Kalau udah kayak gini errornya juga udah ditambal-tambal. Cara ngejalaninnya ada 2 cara. Tetap pakai terminal kayak gini, Google Chrome, enter. Keluarkan ya, ini karena dia baru diinstal ya udah ini uncheck aja, ini default browser oke. Ini dia tampilan Google Chrome kita hari ini. Nah, ini dia udah jadi, kita udah install Google Chrome-nya. Oke, sekarang kita coba install, kita ikutin deh videonya Pichel dulu tuh. Kita install Steam sekarang. Masih kuat ngejalanin nggak? Kita install Steam ya. Ya teman-teman, kita sekarang akan coba install Steam. Kita buka terminal. Nah, sekarang kalau kita mau install Steam, kita harus tarik dulu. Kalau kayak tadi kita kalau mau install Google, kita tarik widgetnya. Kita sekarang harus install Multiforce-nya dulu gitu, baru bisa narik Steam-nya. Tadi setelah Jolos coba buat nyalain repository Multiforce-nya, ini ternyata ada komen sudo apt repository-nya no comment not found. Ini artinya ada part yang belum terinstall di sistem kita. Nah, caranya kita harus install dulu package repository-nya. Komen seperti ini, sudo apt get install software properties common. Ini udah. Nah, sekarang kalau udah selesai kayak gini, kita ulang lagi tadi buat nyarain Multiforce-nya. Copy aja dari sini biar masuk susah ya. Copy, terus paste di bawah. Nah, ini update-nya udah selesai. Sekarang kita coba install lagi Steam-nya. Kita coba install lagi, sudo apt install Steam. Ya, ini udah selesai download-nya. Jadi kita coba jalankan, ketik aja Steam, enter, ya jalan deh Steam-nya. Iya, ini terminalnya bisa ditutup sebenarnya, nggak masalah. Ini kalau mau kita tutup dulu deh dua-duanya. Udah, kita tinggal login. Nah, ini akan login dulu ke akunnya PMG ya. Ya, ini Steam-nya udah jalan ya. Sekarang kita coba cek apakah dia bisa jalan dengan benar atau tidak. Ntar kita coba settingnya apakah dia bisa jalan normal. Nah, ini udah jalan nih. Nah, sekarang kita mau bikin eksperimen aja sebenarnya sih. Apakah bisa emang bisa menjalankan Linux, bisa, cuma nggak kencang gitu aja. Ini kayak gini nih, ini akhirnya dia nge-lag, nggak bisa diapa-apain lagi. Tuh, stuck ini ya. Jadi kalau buat main game secara virtual machine, Jolos bilang jangan. Tapi kalau teman-teman coba cek, coba kita tes, di sini sudah ada aplikasi Office-nya apa enggak? Sudah ada kalender prioritas. Kita coba install Office-nya dulu ya. Nah, teman-teman, ini udah selesai ya WPS-nya kita download ya. Nah, ini isi dari folder download-nya ya. Jadi ada installer Google Chrome sama installer WPS. Ya, ini udah selesai ya, kita ekstrak. Sekarang ini kita install lagi aplikasinya.
Oke, ini harusnya sih udah ya. Coba kita cek di aplikasinya, sudah ada belum? Office. Ya, ini udah ada VPS-nya semua ya. Ya, ini dia tampilannya. Ya, teman-teman lihat kan, mirip kan sama Microsoft Word. Sekarang kita bahas kinerja laptopnya ini. Ini Gelox Restart dulu laptopnya. Nah, teman-teman, kita sekarang kan bicara mengenai kinerja laptopnya sendiri. Teman-teman bisa lihat dia, ini secara idle tuh seperti begini. Ini kita coba diemin dulu sama sekitar 10 menit ya, supaya teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakannya dengan bagus gitu ya. Oke, kita tunggu 10 menit dulu ya teman-teman. Ini seperti yang udah teman-teman lihat ya, ini adalah status dari kinerja laptop ini selama hampir 10 menit kita bikin idle ya. Ini bisa teman-teman lihat CPU usage-nya itu nggak terlalu banyak bergerak. Ini masih di maksimal tuh sekitar 3,1% ya. Kita coba lihat di sini CPU usage-nya. Nah, ini dia maksimalnya itu ada di 6,6% aja paling tinggi pergerakannya. Terus sementara untuk suhunya sendiri yang ini paling tinggi tuh ada di 60 derajat Celcius juga, karena mungkin karena ada lonjakan, karena ini kan terhubung ke internet ya, siapa tahu mungkin di background lagi ada update sedikit gitu ya dari laptopnya. Nah, terus powernya juga sama, cuma melonjak sedikit sama ke 2,9 watt. Terus core clock-nya juga nggak terlalu signifikan tingginya, ini cuma rata-rata segini aja. Sekarang kita akan nyalakan OS-nya. Oke, kita lihat start. Ya, ini posisinya sudah mulai masuk ke Linux-nya. Ini sudah posisi boot, tapi kita belum jalankan aplikasi apapun. Kita lihat di pergerakan HW Info-nya udah semana. Suhunya langsung naik sampai ke berapa, 94 derajat. CPU usage-nya tapi masih rendah juga sih, masih 66% ya. Nah, RAM-nya ini langsung habis. Ya, sisa tinggal 8 GB karena kan kita tadi pakai. Frekuensinya langsung naik. Dia tuh kita lihat dia udah mulai merah ya. Suhunya udah mulai di 95 paling tinggi. Ini kayaknya karena throttling, ini langsung ngedrop sampai ke 60 derajat Celcius. Powernya juga dia langsung drop. Ini posisi masih belum kita keluarin apa-apa ya. Ini coba kita jalanin WPS Office-nya dulu. Google Chrome aja deh yang singkat, banyak narik RAM. Kita jalanin ya. Kita jalanin Google Chrome. Nah, naik lagi kan, melonjak lagi tuh. Dia jadi manajemen suhunya tuh turun dulu, naik lagi gitu loh. Terus naik lagi, turun lagi, fluktuatif gitu. Ini baru kita jalanin Google Chrome. Oke, kita coba tes sekali lagi, kita jalanin Office-nya di sini deh. Oke, kita jalanin yang Office Writer yang buat ngetik. Nah, sambil dia loading ini kita perhatiin di sini. Naik lagi kan CPU package powernya sampai ke 20 watt. Nah, suhunya juga ngegas lagi sampai ke 95. Ini juga frekuensinya masih naik turun. Sebenarnya masih mending gitu, masih nggak terlalu kencang, cuma karena dia bagi-bagi memori dengan host aslinya, terus dia juga bagi-bagi core processor, terus dia bagi-bagi GPU. Ya akhirnya kayak gini, cuma dapat sekedar gitu loh, dapat resource sekedarnya aja. Gitu aja sih teman-teman. Oke? Ya teman-teman, Asus ZenBook 13 OLED ini adalah laptop yang sebenarnya kenceng dan juga speknya bagus, mumpuni. Jadi cocok buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang kerja di kantoran yang pengen mobile, pengen gerakan terbatas. Laptop ini cocok buat teman-teman sekalian karena bentuknya ringan, slim, speknya juga nggak main-main gitu loh. Tapi ya seperti yang udah teman-teman lihat tadi, kalau kita menggunakan sistem virtual machine yang alias kita menginstal OS dalam OS, laptop ini langsung ngos-ngosan. Ya karena kenapa? Pertama, RAM-nya 16 GB dibagi 2. Jadi dia 8 GB satu OS-nya. Terus kedua, prosesor juga jadi harus dibagi 2 kinerjanya. Jadi dia harus menjalankan 2 kegiatan dalam satu waktu bersamaan secara simultan, ya. Terus yang ketiga, RAM-nya juga harus menjalankan GPU-nya Radeon 680M bareng-bareng di kedua OS itu secara simultan juga. Jadi sudah pasti ini bakal keteteran banget kerjanya saudara-saudara. Jadi kalau Gelox bilang, kalau teman-teman mau menggunakan OS Linux, gunakan saja dual boot. Atau kalau cuma sekedar pengen icip-icip, boleh pakai virtual machine, tapi habis itu ya udah jangan diterusin lagi. Bakal capek ini laptopnya, kasihan. Nanti kalau teman-teman ada yang benar-benar tengah laptop ini, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung cek. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini. Plus kunjungi juga sosial media Picel Techno dan Picel Media Group seperti Facebook, Twitter, TikTok, Hello,
dan juga situs kita di picalmediagroup.com. Teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang membahas seputar konsol dan game, yaitu Pical Main Game, atau channel satu lagi yang membahas tentang behind the scene atau keseharian dari Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video untuk kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, mendapatkan ilmunya juga, dan mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Calox out. Bye-bye.